Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Etika Profesi ya. Kali ini saya akan membahas beberapa pembelajaran etika profesi pada semester ini. Ya, sebelum kita memasuki materi yang inti pada perkuliahan perdana ini, saya akan menyampaikan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah etika profesi. Apa saja nanti yang Anda harus lakukan dalam satu semester ini di mata kuliah saya atau etika profesi. Tapi sebelum masuk ke materi inti, saya jelaskan lebih dahulu tentang pembelajaran etika profesi. Nah, saya juga akan menjelaskan apa sih deskripsi dari etika profesi itu, kemudian tujuan pembelajaran mata kuliah etika profesi. Nah, ini manfaat juga nanti yang saya bahas adalah manfaat etika dan manfaat kode etik profesi, dan bagaimana metode pembelajaran yang harus Anda lakukan selama satu semester. Ini kita masuk ke deskripsi mata kuliah etika profesi. Mata kuliah ini disampaikan ya untuk memperkenalkan pentingnya etika dalam kehidupan, terutama dalam dunia kerja ya. Nanti kan Anda bekerja nih, pasti kan bekerja dan berhubungan dengan teknologi informasi sesuai dengan jurusan Anda. Berikutnya kita nanti akan membahas tentang pengertian profesi, kode etik, dan kaidah tata laku profesional. Dan kita juga akan membahas tentang kemampuan dasar menjalankan profesi, bagaimana secara profesional, kemudian metode-metode penyelesaian masalahnya secara profesional juga, dan juga Anda harus mengerti tentang prinsip-prinsip etika serta aturan-aturan perilaku yang ada, bagaimana etika pada masyarakat informasi dan tanggung jawab profesional Anda di bidang sistem informasi atau teknologi informasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya, tentang etika profesi, ini kan karena banyaknya kasus-kasus pelanggaran etika ya, baik itu memanfaatkan teknologi informasi. Apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran etika di masyarakat atau di lingkungan sekitar Anda ya? Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan-tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh perilaku secara individu atau berkelompok. Nah, ini faktor pertama ada karena kebutuhan individu, bisa juga karena faktor ekonomi seperti korupsi ya, itu contohnya. Kemudian karena tidak ada pedoman, ini bisa juga karena faktor lingkungan keluarga juga nih. Nah, tidak ada pedoman, misalkan kurang pedoman dalam misalkan contohnya sesuai dengan ajaran agamanya gitu ya. Kemudian ada faktor lingkungan yang tidak etis. Jadi di lingkungan sekitar Anda mungkin banyak pelaku tindakan yang tidak etis ya, sehingga Anda mau terpengaruh gitu, terjun ke lingkungan yang di mana Anda berada ya. Dan juga karena bisa jadi karena perilaku atasan atau seseorang yang Anda idolakan gitu, misalkan kayak artis atau Anda ngefans dengan seorang yang kemudian perilaku yang tidak etis yang Anda tiru dan gitu ya, atau perilaku atasan yang karena melanggar etika kemudian Anda tiru juga. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mempelajari etika lebih dahulu.
Apa ini untuk mempelajari etika ini adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik. Nah, ini etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh mahasiswa ya. Ini sebagai modal utama moralitas pada kehidupan Anda nanti di masyarakat. Kemudian etika yang baik pada diri Anda juga mencerminkan perilaku yang baik. Sedangkan etika yang buruk ini bisa mencerminkan juga perilaku Anda yang buruk juga dan akan menciptakan suatu keluaran yaitu berupa penilaian di masyarakat, apakah itu baik atau buruk. Tujuan berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami bahwa etika profesi berperan sebagai sistem norma, nilai dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau baik dan apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional. Agar seseorang profesional ini juga bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Apa manfaat dari etika yang nanti kita pelajari? Pertama, dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Jadi Anda bisa memilah mana yang perilaku yang baik dan yang buruk, apa yang harus Anda lakukan sesuai dengan etika. Kemudian dapat membantu seseorang untuk mampu menentukan pendapat. Nah, pendapat menurut orang ini adalah baik atau buruk. Kemudian dapat juga membantu membedakan mana yang tidak boleh diubah dan mana yang boleh diubah. Nah, selanjutnya adalah manfaat kode etik profesi. Nah, manfaat kode etik profesi ini sama untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang sesuai dengan bidangnya ya. Dan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan dan mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi nantinya. Mata kuliah etika profesi ini ada sistem atau metode pembelajarannya ya. Yang pertama nanti kita belajar menggunakan streaming itu di awal dan di yang kedua ada 4 kali streaming ya. Di awal dan yang kedua itu streaming, kemudian nanti masuk ke materi menggunakan e-learning. Setelah e-learning di dalamnya itu ada di e-learning itu ada nanti juga ada diberikan pengayaan tentang etika profesi ya. Ada beberapa video ya, di situ pengayaan sesuai dengan topik yang nanti kita bahas. Kemudian juga ada diskusi kelompok. Ini nanti di grup nanti ada diskusi. Nah, tolong nanti Anda aktif di dalam forum diskusi ya. Nanti ada yang melempar pertanyaan atau memberikan pendapat tentang apa topik yang kita bahas di nanti di grup ya. Itu juga ada latihan mandiri. Nah, ini sifatnya individu. Latihan mandiri nanti langsung Anda jawab. Dan di akhir modul nanti, ya di akhir satu kali pertemuan itu ya, ada tes formatif. Nah, tes formatif ini online. Ya. Anda bisa jawab beberapa pertanyaan ya. Ada 10 pertanyaan. Tipenya multiple choice. Nanti Anda bisa jawab. Nanti Anda juga bisa mengetahui berapa nilai hasil tes formatif Anda. Materi di e-learning yang nanti kita pelajari ada 10 modul. Nah, modul yang pertama itu tentang pengertian dan peranan etika profesi. Nah, di situ ada 3 topik. Ya. Topik yang pertama
itu tentang pengertian etika. Yang kedua adalah tentang pengertian dari profesi ya. Kemudian modul yang kedua tentang pekerjaan dan profesi. Nah, di sini juga terdapat dua topik, yaitu ada pekerjaan dan profesi. Kemudian apa bedanya profesi dengan profesional? Itu topik yang kedua. Dan modul yang berikutnya, yang ketiga, yang nanti kita bahas bersama di e-learning. Itu ada organisasi dan kode etik profesional dan organisasi profesi di bidang teknologi informasi. Modul yang keempat nanti kita juga bahas tentang profesi di bidang teknik informasi dan cara menghadapi tantangan persaingan profesi. Modul yang kelima tentang sertifikasi dan keahlian bidang IT dan sertifikasi produk dan sertifikasi profesi. Nah, ini ada kaitannya dengan bidang ilmu Anda ya nanti. Pada modul yang keenam itu kita bahas tentang modus kejahatan di bidang IT. Modul yang ketujuh kita bahas tentang pentingnya etika di dunia maya. Modul ke-8 ada integrity, confidentiality, dan affability ya, privacy, term dan condition. Pada penggunaan IT, modul ke-9 tentang beberapa kode etik yang diambil dari Asosiasi Bidang Ilmu Komputer atau Informatika. Dan modul ke-10, ini yang terakhir kita bahas tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan etika profesi. Nah, itu tadi ya pembahasan yang nanti kita pelajari dalam satu semester. Di dalam setiap modul ini nanti Anda dapatkan di e-learning itu terdapat deskripsi dari mata kuliah etika profesi ini. Kemudian ada deskripsi dari setiap modul. Nah, nanti juga Anda mendapatkan tujuan dari modul yang kita bahas. Setiap modulnya ada. Dan ada video tutorial setiap topik yang nanti saya bahas. Ya, nanti Anda bisa buka video tutorialnya. Kemudian ada beberapa referensi yang nanti saya tayangkan di e-learning-nya. Dan ada video penghayaan dari beberapa sumber. Dan dari dosen, dari perguruan tinggi yang lain. Kemudian ada praktek etika profesi ya, yang saya ambil dari YouTube. Nanti Anda silakan bisa lihat. Nah, setelah Anda lihat di e-learning, Anda bisa lakukan diskusi ya secara berkelompok di forum di e-learning. Nah, kemudian dilanjut dengan latihan mandiri. Nanti diakhiri dengan pada modul tersebut ada tes formatif. Nah, itu yang Anda harus lakukan di e-learning ya. Jadi ada 10 modul yang harus Anda selesaikan pada e-learning. Nah, nanti setelah semua modul sudah dapat Anda akses ya, di akhir modul itu ada namanya ujian akhir semester gitu ya, atau final exam yang nanti bisa Anda kerjakan. Oke, itu saja penjelasan awal dari mata kuliah etika profesi ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di
metode pembelajaran secara streaming. Di pertemuan yang kedua, kita masih membahas tentang penjelasan dari beberapa modul ya. Tadi saya baru menjelaskan satu modul sampai dengan 2 modul, apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian di pertemuan di streaming berikutnya saya akan bahas tentang modul ketiga dan seterusnya. Apa yang ada di dalamnya ya, deskripsinya, kemudian tinjauan dari pembelajaran modul-modul tersebut ya. Oke, itu saja pertemuan awal dari saya ya pada mata kuliah etika profesi. Sampai ketemu lagi di streaming yang kedua di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.